Baik, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang DML, yaitu memasukkan data, mengubah, atau menghapus data dari dalam tabel. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan beberapa contoh lagi DML, ya, tetap DML, tapi saya gabungkan dengan subquery, ya. Jadi kita bisa menggabungkan DML dengan subquery lain, misal DML dengan select seperti itu. Tapi kalau DML dengan insert, DML dengan update itu aneh. Normalnya kita ngomong DML dengan subquery itu adalah DML yang kita gabungkan dengan select. Ya, batasan DML-nya tetap seperti video sebelumnya, ada insert, ada update, ada delete, seperti itu. Nah, apa sih efek dari kalau kita menggunakan DML dengan subquery? Nah, efeknya adalah kita bisa mengisi, mengubah, atau menghapus data berdasarkan data dari tabel lain atau berdasarkan data dari tabel itu sendiri, kayak gitu. Dan tentu saja karena kita menggunakan subquery sifatnya bisa lebih dinamis, seperti itu. Hasilnya juga bisa dinamis. Seperti itu, karena kita menggunakan subquery. Oke, seperti apa contoh-contohnya yang mau saya tunjukkan ini? Tunggu sebentar. Oke, sebagai contoh pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda insert dengan subquery select. Jadi insert yang saya gabungkan dengan subquery select. Nah, untuk membantu saya mencontohkan, saya akan membuat sebuah tabel dulu. Saya akan membuat tabel untuk menampung semua manajer. Seperti ini. Saya akan membuat tabel untuk menampung semua manajer. Create table mgr. Kolomnya saya pakai kolom manager, main ID, ya, main ID atau mungkin manager ID, gini aja, manager ID, number 3, primary key, ya, manager ID kan pasti beda-beda. Lalu full name atau nama lengkap, ya, varchar 2 30, lalu ini not null, tentu saja tidak boleh kosong, nama, ya, dan yang terakhir adalah saya mau menyimpan sal atau gajinya, number 6, ini juga not null, seperti ini. Saya eksekusi tabel mgr created. Nah, saya sudah punya tabelnya sekarang. Nah, sekarang kita kan punya tabel mgr, ini coba saya refresh, ya, tabelnya biar kelihatan. mgr, ini dia tabelnya mgr. Datanya masih kosong. Nah, sekarang saya mau mengisi tabel mgr ini dengan semua manajer di tabel employees, ya. Jadi saya mau mengambil manajer-manajer yang ada di tabel employees. Saya pindahkan semuanya ke dalam tabel mgr ini. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat query insertnya, kita harus membuat query ini, mengambil manajernya itu dulu. Nah, pertama kita mengambil manajernya dulu, mengopi data manager tabel employees ke tabel mgr, ya. saya mengcopy karena data di tabel employees tetap ada sebenarnya, tapi di sini saya copy hanya manajer saja ke tabel mgr ini, ya. Cara mengkopinya seperti ini. Saya mengcopy data manager, ya. Sekarang saya buat dulu query-nya. Pertama saya harus ambil data manager. Nah, Anda pasti sudah tahu bagaimana cara mengambil manajernya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah
Sekarang Anda lihat, tabel MGR, ya, tabel MGR ini ada berapa kolom? Ya, kolom pertama manager ID, ini primary key. Berarti kolom manager ID ini tidak boleh sama nilainya dan tidak boleh kosong. Kita punya kolom full name, kolom kedua. Kita punya kolom sal, kolom ketiga. Jadi ada 3 kolom di tabel MGR ini. Nah, karena kita ada 3 kolom yang perlu kita isi, maka select kita untuk mengambil data manajernya juga kita sesuaikan dengan kolom-kolom ini. Nah, kita sesuaikan dengan kolom-kolom ini. Pertama, saya ambil dulu manager ID, select e.manager ID. Ini untuk ngisi kolom manager ID. Berikutnya saya ngambil nama lengkap, m.first name. Saya concat dengan m.last name. Tidak perlu alias, tidak masalah. Nanti kan pada akhirnya kita masukkan datanya ke dalam tabel. Terakhir gaji, berarti m.salary. From employees. Join employees M. On e.manager ID sama dengan m.employee ID. Nah, lalu kita kan tahu bahwa seorang manajer itu bisa memimpin banyak karyawan di tabel employees. Maka seorang manajer itu bisa jadi muncul di beberapa karyawan. Misal karyawan ID 100, ID 101, ID 102, itu manajernya ID-nya sama semua, kayak gitu. Ya. Nah, maksud saya itu seperti apa sih? Ini coba saya jalankan dulu. Nah, Anda lihat ini. Ini Stephen King-nya muncul banyak, Nena Kocarnya muncul banyak seperti ini. Nah, bagaimana agar hanya muncul satu saja? Jadi misal Stephen King cuma muncul satu. Setelah Stephen King, Nena Kocar ini juga muncul satu. Habis itu Alexander Hunold juga muncul satu. Nah, kita tambahkan distinct di sini. Nah, sudah muncul satu-satu. Nah, seperti ini. Karena kita sudah muncul satu-satu, kita sudah punya datanya, tinggal kita insert. Setelah punya data, kita tinggal insert saja. Insert ke tabel MGR. Nah, insertnya seperti apa? Gampang. Insert into MGR, ya, sudah ya, insert into MGR. Berikutnya apa? Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup seperti biasa. Lalu kita copy ini. Titik komanya saya hapus. Nah, seperti ini. Jadi insert into MGR, ya. Lalu kita kopikan select-nya yang sudah kita buat ke dalamnya kurungan ini. Saya jalankan. Nah, Anda lihat ada 18 row inserted. Berarti query ini sudah memasukkan 18 baris ke dalam tabel MGR. Bagaimana tahu 18? Nah, kita lihat di select-nya ini. Nih, baris terakhirnya baris 18. Berarti sudah benar. 18 data ini sudah masuk. Pembuktiannya bagaimana? Kita coba lihat. Select all from MGR. Nah, ini manager ID-nya masuk, full name-nya juga masuk, salnya juga sudah masuk. Sudah masuk semua. Nah, perlu diperhatikan ya, kembali saya mengulang lagi, ketika Anda melakukan insert ke dalam tabel menggunakan subquery seperti ini, urutan kolom, jumlah kolom, lalu constraint itu masih berlaku, masih tetap berlaku ya. Jadi pastikan hasil select-nya memiliki jumlah kolom yang sama, memiliki urutan yang sesuai, dan terakhir memenuhi constraint yang ada pada tabel. Seperti itu. Oke.
Ini adalah contoh bagaimana kita menggabungkan subquery select dengan DML insert. Nah, berikutnya saya akan mencoba mengubah data sekarang. Nah, untuk mengubah data, saya akan mengubah data manager di tabel MGR ya ini ya, di tabel MGR agar manajer yang gajinya di bawah rata-rata gaji manajer akan berubah menjadi sama dengan rata-rata. Maksudnya gini, kita lihat, ini kan gajinya macam-macam ya. Nah ini Anda lihat ini tabel MGR kan, ini kan gajinya macam-macam. Nah kita cek rata-ratanya gaji karyawan di tabel MGR ini, rata-ratanya berapa? Nah, sudah dapatnya rata-ratanya. Berikutnya, mereka, manajer-manajer yang gajinya di bawah rata-rata, kita rubah menjadi sama dengan rata-ratanya. Seperti itu. Nah, pertama-tama, ya kita perlu tahu dulu rata-rata gajinya berapa. Berapa rata-rata gaji manajer di tabel MGR. Oh ya, sebentar, baterai saya mau habis lagi. Oke, masuk. Sebentar. Nah, kita perlu tahu dulu berapa rata-rata gaji manajer di tabel MGR. Select, average, SAL, nama kolomnya kan SAL di tabel MGR ini. Ini yang saya blok ini. From MGR. Nah, ini gajinya 11.800,8. 11.800,8. Ini adalah rata-rata gaji di tabel MGR. Nah, berarti sekarang kita perlu mengubah gaji manajer-manajer yang di bawah rata-rata ini menjadi nilai rata-rata ini. Jadi misal gajinya ternyata 10.000 berubah jadi 11.800. Gajinya ternyata 9.000 berubah jadi 11.800. Gajinya ternyata cuma 5.000 berubah jadi 11.800. Maksudnya seperti itu. Nih ya, Anda lihat, ini ada 8.200, 6,5, 8.000, 7.958, ada yang 9.000 lah, ada yang 10.500 ini. Nah, ini kan di bawah rata-rata yang 11.800. Data-data ini akan berubah menjadi 11.800. Seperti itu. Lalu bagaimana query-nya? Kita kan sudah tahu rata-rata gajinya. Kita sekarang tinggal update. Update MGR set SAL sama dengan, ini saya masukkan query-nya. Aduh, keblok sama tulisan tadi, soal tiba-tiba muncul tulisan ini help-nya, jadi keblok, saya nggak kelihatan. Update MGR set SAL sama dengan select AVG SAL from MGR where SAL lebih kecil dari, sama, saya copy lagi kayak gini. Nah, ini ya saya jalankan. 9 row updated, ada 9 baris yang berubah. Ya, ada 9 baris yang berubah. Kita lihat. Nih ya. Tadi 9, ada 9 baris ya. Ini maaf, memang tidak menghitung berapa yang awalnya. Sekarang kita lihat. Sorry. Kita lihat. Nah, Anda lihat ini. Tadi rata-ratanya berapa? 11.801. Tadi rata-ratanya 11.801. Nah, Anda lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 orang ini rata-rata gajinya sudah berubah. Rata-rata gajinya sudah berubah. Ya, sesuai dengan average-nya ini. Sesuai dengan average-nya ini. Nah,
Kalau sekarang kita sesuai dengan average-nya. Karena kenapa? Mereka gajinya itu di bawah rata-rata. Kalau sekarang kita hitung lagi average-nya, pasti sudah berubah nilainya. 13.373. Nah, ini sudah berubah lagi. Coba sih, saya mau lihat sebentar. Kalau asumsikan nih, update-nya saya jalankan lagi. Berapa yang berubah bakalan? Mau saya hitung. Sekarang berapa tadi? Rata-rata gajinya berapa sekarang? 13.373,6. Oke, ini saya reverse saja biar tampil. 13.373,6. Ini adalah rata-rata gajinya. Saya lihat ini. 13.000 ya, yang di bawah 13.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.373. Berarti ini masih kena. Ini tidak kena, ini kan di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini aja 13.300, ini di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Nah, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 baris yang saat ini berada di bawah rata-rata salarinya. Ya, berada di bawah rata-rata salarinya. Kalau saya update, benar nggak 13 baris itu ya berubah? Ya, 13 ya. Saya coba jalankan. 13 baris sudah berubah. Nih ya. Saya refresh. Nah, sudah berubah 13 baris ini. Ya, gitu. Nah, pada saat Anda melakukan update dengan subquery seperti yang saya lakukan di depan Anda ini, ada yang perlu Anda perhatikan. Ya, ada yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda meletakkan subquery-nya, kalau Anda meletakkan select-nya di where seperti ini, nah, Anda pasti sudah umum karena saya juga sudah menunjukkan kepada Anda select where ada subquery-nya. Nah, di situ kondisinya masih sama. Tergantung dari ini operatornya ini. Kalau operatornya itu in, maka kita bisa mengambil banyak baris. Tapi kalau operatornya bukan in, maka umumnya kita mengambil satu baris dan satu kolom. Seperti itu. Kalau operatornya in, kita bisa mengambil banyak baris tapi satu kolom. Ya, Anda bisa cek di video saya tentang subquery. Nah, yang menjadi perhatian utama adalah ini, yang pada set kolomnya ini. Set kolom sama dengan ini subquery. Nah, subquery yang Anda letakkan pada set ini, subquery yang Anda letakkan pada set ini harus mengembalikan atau harus menghasilkan satu baris dan satu kolom. Select average ini kalau Anda jalankan satu baris dan satu kolom. Ya. Jadi, subquery yang Anda letakkan pada set kolom sama dengan subquery-nya ini harus bernilai satu baris atau harus menghasilkan satu baris dan satu kolom. Kalau yang where, sama kalau dengan where pada saat subquery select. Seperti itu. Subquery pada select ya, bukan subquery select, tapi subquery pada select, itu sama. Anda bisa cek di video saya di tentang subquery yang beberapa waktu yang lalu. Nah, oke. Ini adalah contoh untuk update dengan subquery. Nah, insert sudah, update sudah. Sekarang saya masukkan yang delete. Untuk delete, saya akan membuat seperti ini. Saya akan menghapus data manager yang menjadi kepala bagian. Nah, tentu saja pertama-tama kita perlu tahu dulu manajer yang menjadi kepala bagian itu siapa saja. Nah, bagaimana kita mengambil kepala bagian? Tentu saja
dengan mengakses tabel departments. Di tabel departments ada kolom manager ID, ya. Dan kolom manager ID menunjukkan kepala bagian di tabel departments. Maka kita ambil dulu, select manager ID from departments. Nah, ini dia. Oh, kok ada yang 000 ya? Nah, kalau ada yang 000 seperti ini kan nggak perlu, karena mereka tidak, ini bagian-bagian yang tidak punya kepala, ya. Kalau hasilnya 0 seperti yang Anda lihat ini adalah bagian-bagian yang tidak punya kepala bagian, masih belum ada pemimpinnya. Maka saya buat seperti ini aja, where manager ID is not null. Dah dapat. Ini adalah 12 orang yang menjadi manajer, menjadi kepala bagian. Nah, karena saya sudah tahu siapa saja, maka saya tinggal menghapus. Menghapus di mgr delete from mgr where manager ID sama dengan bukan sama dengan ya, in. Nah, ini kita masukkan query ini. Oke, saya enter bawah biar lebih enak ngeliatnya. Seperti ini. Nah, saya jalankan. Ini yang paling bawah, 9 row deleted. Nah, berarti ada 9 baris yang terhapus. Kita lihat. Ini data pertamanya 18, saya refresh. Nah, ini ada 9 yang terhapus. Tinggal 9, 18 dikurangi 9 tinggal 9. Nah, kalau subquery select pada delete, ini kita hanya bisa letakkan pada where-nya ini saja, kondisi mana data yang akan kita hapus. Nah, kalau Anda meletakkan subquery pada where, ya sama dengan ketika Anda meletakkan subquery where di query select. Nah, sama, Anda bisa cek di video saya terkait subquery yang pertama-pertama, yang awal-awal subquery itu, Anda bisa cek. Nah, seperti itu. 3 contoh sudah saya tunjukkan kepada Anda terkait dengan subquery pada saat memasukkan data, subquery pada saat mengubah data, dan subquery pada saat menghapus data. Nah, sedikit menyimpulkan lagi. Pertama, pada saat Anda melakukan insert dengan subquery, sama seperti peraturan insert, urutan kolom, jumlah kolom, lalu constraint itu berlaku. Jadi, pastikan hasil select Anda memenuhi 3 hal ini dulu, barulah Anda memasukkan insert, barulah Anda masukkan ke dalam insert into. Seperti itu. Pada saat Anda melakukan update dengan subquery, nah, kondisi update-nya atau where-nya sama dengan select. Tapi, kalau Anda meletakkan subquery-nya untuk set nilai pada kolom, set itu ya, yang tadi saya sebutkan, set ini ya, seperti ini, contohnya set sal sama dengan select avg, maka pastikan subquery pada setnya ini, pada klausa setnya ini, hanya menghasilkan satu nilai. Atau saya ganti istilahnya, hanya menghasilkan satu baris dan satu kolom. Ya. Kalau yang di where, saya ulang lagi, mengikuti terserah. Kalau operatornya lebih besar seperti ini, ya hasil subquery-nya 1. Tapi kalau operatornya menggunakan in, seperti contoh yang delete ini, ya hasil subquery-nya ini kalau Anda lihat satu kolom. Tapi barisnya bisa banyak. Seperti itu. Nah, terakhir pada saat delete ini yang paling simpel, sangat subquery select pada saat Anda menjalankan DML delete itu sama dengan ketika Anda meletakkan subquery di klausa where atau di posisi where. Sama sudah. Kayak gitu.
Saya minta maaf ya, ada satu hal yang tidak saya tunjukkan, yaitu gini. Ketika Anda melakukan delete dengan subquery pun, peraturan terkait datanya digunakan di tabel lain, ya, yang saya jelaskan pada video sebelumnya, kalau data yang mau Anda hapus digunakan di tabel lain, maka data tersebut tidak akan bisa dihapus. Nah, peraturan ini pun juga berlaku ketika Anda membuat subquery ketika Anda membuat delete yang ada subquery-nya. Jadi tetap berlaku. Saya tidak bisa menunjukkan karena saya menggunakan tabel yang lepas dari tabel lain. Tabel MGR ini kan tidak digunakan di tabel manapun. Seperti itu. Baik, semoga video kali ini berguna dalam pembelajaran SQL Anda, terutama untuk DML ini sendiri. Sebelumnya itu tanpa subquery, pada video kali ini sudah saya buatkan dengan subquery, contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada video berikutnya.